Selamat datang di video tutorial pelaporan SPT tahunan badan menggunakan Cortex. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini kita akan membahas satu alur pembuatan SPT tahunan badan dalam menu Cortex berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Tutorial ini akan menjelaskan tentang tata cara pengisian SPT tahunan badan yang bergerak di bidang usaha perbankan dengan tahun buku Agustus sampai dengan Juli. Dalam video ini akan diberikan ilustrasi pengisian SPT tahunan yang memiliki penghasilan bruto di bawah 50 miliar setahun. Penghasilan usaha terdiri dari penghasilan final, yaitu sewa tanah dan bangunan, dan non-final dari kegiatan usaha perbankan. Berikut merupakan 4 tahap mudah dalam melaporkan SPT tahunan badan. Pertama, siapkan dokumen pendukung. Kedua, login dan buat SPT. Ketiga, mengisi formulir induk SPT. Keempat, mengisi lampiran SPT. Tahap pertama, persiapan dokumen. Pada tahap pertama ini, silakan kawan pajak mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan badan, seperti laporan laba rugi, neraca, bukti pemotongan atau pemungutan PPh dari lawan transaksi, dan atau dokumen lainnya. Tahap kedua, login dan buat SPT. Untuk login ke aplikasi Cortex, silakan kawan pajak kunjungi laman www.cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian, isikan NPWP 16 digit orang pribadi yang merupakan penanggung jawab atau wakil kuasa wajib pajak yang telah ditunjuk dari perusahaan Anda. Lanjutkan dengan menuliskan kata sandi dan kode keamanan. Lalu klik Login. Setelah berhasil login, silakan pilih kolom ikhtisar akun wajib pajak dan klik menu drop-down untuk melakukan impersonate ke akun wajib pajak badan. Apabila sudah muncul informasi ini di bagian atas, maka berarti proses impersonated ke akun wajib pajak badan telah berhasil. Dan saat ini, kawan pajak telah berperan sebagai wajib pajak badan yang diwakili. Tahap ketiga, pengisian formulir induk SPT. Untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan, silakan kawan pajak pilih modul surat pemberitahuan SPT. Lalu pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pada bagian konsep SPT, silakan kawan pajak klik buat konsep SPT. Selanjutnya, silakan pilih PPh badan, lalu kemudian klik lanjut. Kemudian, pilih jenis periode SPT tahunan. Selanjutnya, silakan kawan pajak pilih periode dan tahun pajak, dilanjutkan dengan klik lanjut. Selanjutnya, silakan pilih model SPT normal, dilanjutkan dengan klik buat konsep SPT. Pada konsep SPT, akan terbentuk SPT PPh badan sesuai dengan tahun pajak yang dibuat. Selanjutnya, klik ikon pensil untuk membuka SPT tahunan badan. Pada video pengisian SPT tahunan badan ini, kita akan memulai mengisi dari SPT induk. Mari kita mulai pengisian SPT-nya. Pertama, pada bagian header, silakan pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Secara default, metode pembukuan adalah startle accrual. Jika telah melakukan pemberitahuan menggunakan pembukuan secara startle cash, silakan ubah metode pembukuan menjadi startle cash. Selanjutnya, pada bagian B angka 1, silakan pilih sektor usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini adalah bank konvensional. Pada bagian B angka 2, silakan memilih opsi apakah laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik atau tidak. Selanjutnya, pilih ya jika laporan keuangan telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Jika kawan pajak memilih ya, akan tampil opini auditor. Silakan pilih opini auditor yang telah dikeluarkan oleh kantor akuntan keuangan. Kemudian, pada bagian B angka 2B, tuliskan NIK atau NPWP 16 digit, NPWP kantor akuntan publik. Sistem akan secara otomatis menampilkan nama kantor akuntan publik. Selanjutnya, pada bagian C, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan atas penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Karena dalam kasus ini wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa tanah dan bangunan yang bersifat final, maka pilih ya pada kolom bagian C nomor 2. Akan tampil informasi mengisi lampiran 4 tabel A. Selanjutnya, karena dalam kasus ini kawan pajak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka pilih ya, dan akan tampil informasi untuk mengisi lampiran 4 tabel B. Sedangkan, untuk pertanyaan nomor 1A, pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian B, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan atas perhitungan PPh.
Pada bagian D angka 5, isi ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13A. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian D nomor 6, isi ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dan akan tampil notifikasi mengisi lampiran 13B, tabel A, dan B. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 8, isi ya jika kawan pajak terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 7. Jika tidak memiliki kerugian fiskal yang akan dikompensasikan, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 10, isi ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13B, tabel C, dan D. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 11, silakan kawan pajak memilih tarif pajak yang digunakan dengan mengklik drop-down pada kolom PPh terutang. Jika kawan pajak memiliki penghasilan di atas 50 miliar setahun, silakan pilih tarif ketentuan umum pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Namun, jika kawan pajak memiliki penghasilan bruto di bawah 50 miliar setahun, silakan pilih tarif fasilitas pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dan akan terdapat informasi untuk mengisi lampiran 8. Selanjutnya, pada bagian E, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan atas pengurangan PPh terutang. Pada bagian E angka 13, isi ya jika kawan pajak memiliki kredit pajak yang dibayar di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 3. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian E angka 15, silahkan kawan pajak menuliskan jumlah pokok pajak jika memiliki surat tagihan pajak PPh pasal 25. Pada bagian E angka 16, isi ya jika kawan pajak memiliki fasilitas pengurangan PPh badan dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13C. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian F, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan PPh kurang atau lebih bayar. Pada bagian F angka 17B, isi ya jika kawan pajak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian F angka 18A, akan tervalid otomatis nilai jika SPT wajib pajak berstatus lebih bayar. Selanjutnya, proses pengembalian pajak akan dipilih pada bagian F angka 19A dengan memiliki proses pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Selanjutnya, pada bagian G, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan jika kawan pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25 dan ada informasi untuk memastikan telah melaporkan SPT PPh pasal 25, namun jika bukan, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian H, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan transaksi. Pada bagian H angka 21A, pilih ya jika kawan pajak terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Kemudian, akan tampil notifikasi untuk melampirkan lampiran 10A, 10B, dan 10C. Namun, jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian H angka 21B, pilih ya jika kawan pajak berkewajiban menyampaikan dokumen tertentu harga transfer, kemudian akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 10D. Namun, jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian H angka 21C, pilih ya jika kawan pajak terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi, kemudian akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 2 tabel B. Namun, jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian H angka 21D, pilih ya jika kawan pajak memiliki hutang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 2 tabel B. Namun, jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian H angka 21E, pilih ya jika kawan pajak membebankan biaya penyusutan dan atau komersialisasi fiskal. Kemudian, akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 9.
Pada bagian H angka 21F, pilih Ya jika kawan pajak membebankan biaya entertain, biaya promosi dan penjualan, pengganti atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyatanya tidak tertagih, akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 11A. Pada bagian H angka 21G, pilih Ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto. Akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13A. Namun, jika tidak memiliki, silakan pilih Tidak. Selanjutnya, pada bagian H angka 21H, pilih Ya jika kawan pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk membangun dan pengadaan sarana prasarana, akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 14. Namun, jika tidak memiliki, pilih Tidak. Selanjutnya, pada bagian H angka 21I, pilih Ya jika kawan pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Namun, jika tidak memiliki, silakan pilih Tidak. Selanjutnya, pada bagian I, kawan pajak diminta untuk mengisi lampiran lainnya. Silakan kawan pajak melampirkan laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit pada lampiran I huruf A1 dengan klik Pilih. Kemudian, pilih file laporan keuangan dalam bentuk file PDF, kemudian pilih Open, dan dilanjutkan dengan klik Unggah. File laporan keuangan yang berhasil diunggah akan terlihat. Silakan kawan pajak upload lampiran dokumen lainnya yang diwajibkan pada SPT tahunan. Tahap keempat, pengisian lampiran SPT tahunan PPH. Gulir ke bagian paling atas untuk melihat lampiran yang harus diisi. Selanjutnya, silakan kawan pajak pilih L1E untuk mengisi rekonsiliasi laporan keuangan bank konvensional. Pada bagian ini terdapat dua bagian, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Pada bagian laporan laba rugi, silakan pilih tanda pensil untuk mengisi akun laporan keuangan. Untuk saat ini, silakan pilih tanda pensil pada akun pendapatan bunga rupiah. Pada bagian ini, kawan pajak diminta untuk mengisi nominal transaksi pada akun pendapatan bunga rupiah. Selanjutnya, tulis nominal pendapatan bunga rupiah pada nilai komersial. Jika terdapat pendapatan yang bukan objek pajak, silakan isi nominal pada kolom non-objek pajak. Kemudian, jika kawan pajak terdapat penghasilan yang dikenakan final, silakan isi pada kolom dikenakan PPh final. Selanjutnya, jika terdapat koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif, silakan kawan pajak tuliskan nominal pada kolom koreksi fiskal. Jika tidak ada transaksi, silakan isi dengan angka 0. Karena wajib pajak memiliki penghasilan dari dividen yang merupakan penghasilan bukan objek pajak, silakan klik tanda pensil pada akun dividen. Tuliskan nilai dividen yang diterima pada kolom nilai komersial. Selanjutnya, tuliskan nominal penghasilan yang merupakan bukan objek pajak. Dan isi 0 untuk penghasilan dikenakan PPh final, koreksi fiskal positif, dan koreksi fiskal negatif. Kemudian, pilih kode koreksi fiskal, setelah itu klik simpan. Selanjutnya, jika terdapat beban yang dikeluarkan oleh kawan pajak, silakan pilih jenis akun beban dan klik tanda pensil. Kemudian, tulis nominal beban yang terdapat pada laporan keuangan pada nilai komersil. Jika terdapat koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif, silakan kawan pajak tuliskan nominal pada kolom koreksi fiskal. Jika tidak ada transaksi, silakan isi dengan angka 0. Karena pada kasus ini terdapat pendapatan lain yang bersifat final dari sewa tanah dan bangunan, maka silakan mengisi akun pendapatan lainnya dengan klik tanda pensil. Tuliskan nominal pendapatan lain yang diterima pada kolom nilai komersial dan tuliskan nominal tersebut pada kolom dikenakan PPh final. Selanjutnya, silakan gulirkan ke bawah untuk mengisi laporan posisi keuangan. Pada bagian aset, kewajiban, dan ekuitas, silakan kawan pajak tuliskan nominal pada akun yang tersedia sesuai dengan terdapat pada laporan keuangan kawan pajak. Jika sudah terisi dengan benar dan sesuai dengan laporan keuangan, silakan gulirkan ke atas dan pilih L4. Pada bagian ini, kawan pajak mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan daftar penghasilan yang bukan objek pajak. Pada bagian A, daftar pendapatan yang dikenakan PPh final. Pada bagian ini akan terisi secara pre-populated dari bukti pemotongan yang telah dibuat oleh lawan transaksi. Namun, jika terdapat bukti potong yang tidak ter-pre-populated, silakan menambahkan bukti potong dengan klik Add. Masukkan NPWP 16 digit lawan transaksi. Selanjutnya, pilih jenis objek pajak dan tuliskan nominal dasar pengenaan pajak, kemudian klik Simpan.
Selanjutnya, pada bagian B, yaitu daftar penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Pada bagian ini hanya bisa diisi jika memilih ya pada bagian induk SPT pada bagian C3. Selanjutnya, gulirkan ke atas dan pilih L9. Untuk lampiran L9, berisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Terdapat 3 golongan harta yang harus diisi, yaitu harta berwujud, bangunan, dan harta tidak berwujud. Anda dapat mengisikan secara manual atau menggunakan skema impor data XML. Pada harta berwujud, terdapat 4 kelompok yang tersedia, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pada bangunan, terdapat 2 kelompok, yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. Sementara, pada harta tidak berwujud, terdapat 4 kelompok yang tersedia. Isikan jenis harta, bulan atau tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku fiskal pada awal tahun, metode penyusutan atau amortisasi, besar penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini, sesuai dengan kelompok dan golongan hartanya. Untuk kawan pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan badan tahun sebelumnya, daftar penyusutan atau amortisasi akan terisi secara pre-populated pada bagian kelompok penyusutan lainnya, dan silakan lakukan perubahan sesuai dengan kelompok penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, silakan gulirkan ke atas dan pilih L8. Pada lampiran L8, silakan kawan pajak masukkan data-data yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 31E pada kelompok Gross Turnover. Selanjutnya, sistem akan menghitung secara otomatis jumlah PPh yang terutang. Selanjutnya, gulirkan ke bagian atas dan pilih L2. Pada bagian ini, terdapat daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Selanjutnya, untuk mengisi jumlah besar modal yang disetor dan dividen atau pembagian laba, silakan kawan pajak klik tanda pensil. Tuliskan jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham pada kelompok modal disetor dan persentase kepemilikan modal, kemudian tuliskan jumlah dividen atau pembagian laba yang diberikan. Jika sudah benar dan sesuai, silakan klik simpan. Lakukan berulang jika pemilik saham lebih dari 1 pemegang saham. Selanjutnya, silakan kawan pajak gulirkan kembali ke atas dan pilih L11B. Pada bagian ini, kawan pajak akan melakukan perhitungan biaya pinjaman yang dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Secara sistem, akan terisi secara otomatis sesuai dengan EBITDA. Kawan pajak bisa melakukan penulisan kembali sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika sudah sesuai, silakan kawan pajak gulir kembali ke bawah dan mengisi bagian 3 perhitungan biaya pinjaman. Selanjutnya, silakan kawan pajak klik tambah untuk mengisi perhitungan biaya pinjaman. Akan tampil form pengisian, isikan nama pemberi pinjaman pada kolom pemberi pinjaman. Selanjutnya, tuliskan saldo rata-rata utang yang dimiliki. Kemudian, tuliskan biaya pinjaman bunga pada kolom yang tersedia. Dan jika ada, silakan kawan pajak tuliskan pada kolom yang tersedia biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jika sudah benar dan sesuai, silakan klik simpan. Selanjutnya, silakan kawan pajak gulir kembali ke atas dan pilih induk. Kawan pajak telah membuka kembali bagian induk SPT. Silakan kawan pajak gulirkan ke bawah. Pada bagian F17C, akan terlihat nilai dari PPh terutang yang masih harus dibayar. Pastikan lampiran keuangan dan lampiran opini hasil audit sudah diunggah pada induk SPT. Jika semua telah sesuai, gulirkan ke bawah. Gulir kembali ke bawah, pada bagian J, silakan centang pernyataan, masukkan jabatan atau posisi PIC atau perwakilan dari wajib pajak badan. Pastikan semua data telah sesuai, lalu klik Bayar dan Lapor. Sistem akan memberikan notifikasi apakah wajib pajak ingin melunasi pajak yang terutang menggunakan deposit pajak. Jika memiliki saldo deposit yang mencukupi, atau melalui pembuatan kode billing, silakan pilih salah satu metode pembayaran. Apabila pembayaran telah dilakukan, SPT tahunan dalam kondisi nihil atau lebih bayar, SPT tahunan akan secara otomatis terlapor. Kawan pajak bisa melihat bukti pelaporan pada submenu SPT dilaporkan. Kawan pajak dapat mengunggah bukti pelaporan elektronik dan PDF SPT yang telah dilaporkan sebagai bukti bahwa SPT badan telah disampaikan. Selamat, Anda telah melaporkan SPT tahunan badan melalui Cortex. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kering Pajak 1500200. Subscribe di Ditjen Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak tangguh, APBN tumbuh.